bisa langsung ke GWA. Nah, nanti pembahasannya bisa di situ atau kita kembali lagi ke sini juga nggak apa-apa. Atau dibikinin video offline juga nggak masalah juga. Oke. Chapter ini sebenarnya kita ngomong budgeting. Budgeting nanti ada dua, yang di sini sama yang chapter berikutnya. Saya lupa setelah ini atau setelah cost behavior, saya lupa. Nah, itu nanti ada budgeting juga. Ya, di pertemuan ketiga kayaknya. Tapi nanti lebih fokus ke cash budgeting sama board. Yang di sini kita akan kenalan lebih dalam lagi tentang budgeting, terutama di perusahaan manufaktur. Tapi sebenarnya mau di manufaktur atau apa sebenarnya sama aja sih. Nah, ini saya pakai punya Pak Kadirin. Kita akan fokus di profit, sales, cost, dan expense terkait budgeting terkait dengan hal itu. Nah, kalau teman-teman nanti sudah baca di bukunya charter, nanti ada budgeting itu apa. Ini juga barusan kita review juga, kalau teman-teman baca sebenarnya sih udah oke. Terus ini budgeting itu membuat rencana operasi untuk mencapai tujuan dan sasaran. Artinya rencana ya, namanya juga budget. Budget itu kan anggaran, tapi anggaran nanti ada duit, kemudian dari duit nanti turunannya adalah aktivitas dan kebutuhan aktivitas tersebut. Nah, ini rencana operasi kegiatan operasinya untuk mencapai tujuan atau sasaran. Kemudian merupakan hasil yang diharapkan. Nanti kalau kita membuat anggaran, kita pengennya ke sono, nah itu yang arahnya itu ke sono. Bedanya dengan forecast adalah kalau forecast itu prediksi yang akan terjadi. Misalkan ini tiba-tiba ada COVID, kita forecast nih perusahaan nanti ketika ada COVID ini akan seperti apa, kita perkirakan. Misalkan kalau ada COVID berarti penjualan menurun dan lain-lain. Otomatis dari situ kita tahu kondisi kita nanti dengan adanya COVID ini keuangan kita akan menurun, itu forecast. Tapi kalau budgeting biasanya ditentukan dulu, dari situ dari ketentuan itu kita beroperasi sesuai dengan budget yang dibuat. Nah, budget juga bisa berdasarkan pada prediksi atau forecast tadi juga bisa menjadi salah satu bagian dari informasi yang diperhatikan ketika kita menyusun budget. Artinya kalau misalkan ini masih berlanjut, budget tahun depan kita akan bikin dengan mempertimbangkan kondisi COVID. Begitu setelahnya, misalnya ada pemilu, ada lebaran, atau ada apa, itu biasanya juga akan ngaruh ke budgetnya. Nah, ada setting profit. Kalau kita ngomong setting profit, nanti ada metode a priori. Profitnya dulu ditentukan, baru kemudian ditarik ke belakang. Posteriori itu profit merupakan hasil dari rencana operasi. Jadi ya rencana dulu, baru kemudian kalau rencana seperti ini profitnya sekian gitu. Artinya ini kalau boleh dibilang dari belakang sampai ke depan. Kalau a priori tadi, kalau bahasa saya sih dari depan ditarik ke belakang. Dari depan, kalau kita tujuannya mau ke sini, maka kita harus ngapain gitu. Kemudian pragmatik itu ditetapkan berdasarkan standar. Jadi standar aktivitas, standar kapasitas dan lain-lain itu nanti menentukan budgetnya berapa, karena berdasarkan standar doang. Ya, secara umum bisa dilihat seperti ini sebenarnya. Kalau bahasa saya tadi, jadi kalau a priori itu dari sini dulu, dari profit dulu, kemudian ditarik ke belakang. Kalau saya ingin profit sekian, maka expense saya harus berapa. Oke, expense oke, tapi sales juga mengaruh ke profit kan, berarti expense sama sales berapa. Nah, kalau kita pengen target profitnya sekian, expense-nya sekian, kita pengen target salesnya sekian, budgeted salesnya sekian, maka untuk mencapai sales seperti itu harus ngapain? Berarti inventory-nya harus tersedia. Oke, kalau inventory harus tersedia, maka produksinya juga harus memenuhi dong untuk memenuhi inventory tersebut. Oke, kalau nanti produksinya nggak terpenuhi, inventory-nya nggak akan terpenuhi juga kan. Nah, kalau inventory nggak terpenuhi, gimana mau sales terpenuhi? Artinya sales nanti akan turun ke inventory, baru produksinya juga akan disesuaikan. Kita mesti produksi berapa. Nah, setelah itu kalau memang produksinya mau segitu, berarti DM-nya yang dibutuhkan periode ini berapa, DL-nya berapa, OH-nya berapa. Nah, itu juga akan ditentukan dari sana. Jadi sales atau profit ujungnya itu mengenerate
expense, sales menderit inventory, produksi, DM, DL, dan OH, dan seterusnya. Nah, beda kalau posteriori ya, itu dari sini dulu. Kita merencanakan DM-nya sekian, DL-nya sekian, OH-nya sekian, produksi berarti bisa berapa, inventory berarti berapa, sales-nya berarti harus berapa. Nah, kita nanti berarti kalau begini ceritanya profit kita sekian. Nah, pendekatan pragmatik itu menggunakan standar. Ini standarnya DM itu standarnya 1 periode sekian, DL 1 periode sekian, OH sekian, kapasitas produksi sekian. Dari segitu bisa menambah inventory berapa, sales berapa, begitu seterusnya. Nah, perusahaan mau ngambil yang mana, mau priori, susah banget ya, posteriori atau pragmatis ya, tergantung perusahaannya masing-masing. Ya biasanya kebijakan manajemen sih. Walaupun kebanyakan ya namanya budget itu pengennya seberapa, tujuannya kan ke sini. Mungkin lebih enak ditarik dari sini ke belakang butuh berapa aja. Nah, tapi itu tetap pilihannya. Garis besarnya sebenarnya itu. Chapter ini kalau boleh saya bilang kuncinya ini nih. Jadi sales itu akan mengenerate yang lain. Nah, nanti tugas kita adalah kalau pengen sales sekian, kita mesti ngapain di belakang sini. Butuh duit berapa di belakang sini, berapa cost yang di belakang sini. Itu tujuan dari chapter ini adalah itu. Selain tentang pengertian-pengertian tadi. Kalau pengertian-pengertian sebenarnya bisa dibaca sendiri ya. Lalu lanjut lagi ya. Nanti kalau ada pertanyaan tetap bagi ya. Nah, berikutnya tentang long range. Ada istilah tentang budgeting tapi versinya harus long range dong, nggak bisa short term doang. Anggaran ini bisa, atau profit planning itu bisa short range maupun long range, tergantung pengennya perusahaan. Kalau long range, proses berkelanjutan untuk membuat keputusan secara sistematis dengan pengetahuan terbaik mengenai kondisi apa yang akan datang, organizing upaya menyelesaikan rencana, dan melakukan evaluasi. Ini biasanya perusahaan kalau sekarang nih, zaman sekarang nggak akan bisa lagi bergerak dalam short range doang. Mereka harus bicara tentang long range. Seperti contohnya misalkan kayak Gojek, kayak Grab itu. Mereka bukan perusahaan-perusahaan yang short, tapi mereka membuat perencanaan budgeting mungkin dengan range yang lebih panjang lagi. Ada istilah bakar duit kan kemarin. Nah, istilah bakar duit itu kan nggak mungkin. Secara short mereka akan rugi. Tapi tentu mereka punya hitungan jangka panjang. Nah, dan hitungan jangka panjang itulah yang akan mengenerate aktivitas mereka di belakang. Oke, mungkin periode ini kita rugi, tapi sampai kapan rugi mereka pasti punya rencana. Itu namanya budgeting tapi dalam long range. Sama juga misalnya perusahaan manufaktur yang masuk industri yang baru. Kayak dulu misalkan mie sedap masuk ke industrinya, ke Indomie, ke Supermie. Itu mereka punya perencanaan jangka panjang, karena jangka pendeknya pasti mereka akan kalah. Biasanya kalau grafiknya itu biasanya mereka tuh rugi dulu, baru kemudian BEP. Nah, dalam jangka panjang kalau mereka mampu menguasai pasar, mereka akan untung. Jadi kalau bicara short range ya mungkin akan rugi, tapi kalau punya perencanaan jangka panjang, mereka punya estimasi kapan ini rugi dan kapan saya bisa meraih keuntungan. Itu mereka punya budget sendiri. Nah, itu short range sama long range. Short range bisa dalam 3 bulanan, 6 bulanan, 12 atau 18. Biasanya sih tahunan ya, tapi ini tergantung. Nah, oke, saya lanjut lagi. Ada long range, ada short range ya kan. Terus advantage-nya, kalau budgeting secara advantage-nya identifikasi dan penyelesaian masalah. Oke, kalau mau ke sono masalah apa aja yang harus kita selesaikan. Misalkan saya mau menjual sekian, berarti butuh expense sekian untuk tenaga penjualan, butuh produksi sekian kalau mau laku dijual. Jangan-jangan kalau mau jual segitu kita nggak ada tenaga penjualan nih, berarti ada masalah kan. Oke, kalau pengen salesnya segitu banyak ya berarti tenaga penjualannya ditambah, ya berarti harus ada penyelesaian untuk itu. Misalkan nambah sales, nambah SPG atau apalah gitu ya. Atau misalkan kalau saya mau jual segitu banyak, saya harus produksi sekian banyak, tapi kapasitas gudang nggak mencukupi, ya berarti itu ada masalah di kapasitas gudang. Berarti nanti sebelum itu bisa dieksekusi anggarannya, kita mesti cari gudang baru atau nambah gudang, itu seterusnya.
Nah, itu bisa menjadi petunjuk bagi manajemen dan meningkatkan koordinasi. Kemudian bisa menampung ide dan menjalin kerjasama. Budget itu kan biasanya dari bawah ke atas ya kan. Divisi penjualan, sales mau bisa punya target berapa. Ini akan menjadi divisi produksi. Produksi sendiri punya target berapa. Nah, ini kalau kita bikin budget secara keseluruhan, mereka akan menjalin kerjasama agar orang sales juga, orang marketing juga punya koordinasi dengan orang produksi. Nah, ini juga bisa jadi bahan evaluasi. Misalkan kemarin kita punya budget sekian, realisasi sekian, kedepannya kita mesti seperti apa. Kalau berarti kalau mau nyusun budget ya jangan ambisius banget, atau kemarin tuh ternyata masih bisa nih, bisa ditambahin. Kenapa? Karena budget itu biasanya kalau disusun antar divisi seperti ini ya, itu punya imbas. Sales punya target dan tercapai, berarti dia bikin kerjanya bagus gitu. Bisa lagi misalnya produksi punya target tapi nggak kecapai, ya berarti penilaiannya manajer produksi atau divisi produksi jelek. Jadi biasanya budget ini tarik ulur antara kemampuan mereka sama keinginan manajemen, atau top manajemennya pengen apa, sama kemampuan mereka seperti apa. Biasanya sih pengennya yang rendah-rendah biar nanti tercapai semua. Tapi kalau kayak gitu terus ya perusahaan nggak akan maju. Ini tergantung dari manajemen pusatnya. Nah, limitation profit ini budget itu bagus, bermanfaat, tapi ternyata tetap punya limitation. Karena apa? Karena ada unsur prediksi, namanya juga rencana ya, tidak ada yang pasti. Kemudian sempit. Nah, biasanya manajer kalau menyusun itunya ya berdasarkan apa yang ada di gua doang gitu. Dia nggak akan memperhatikan divisi-divisi lain. Maka dari sini harus ada koordinasi yang kuat. Komitmen top manajemen dan kerjasama seluruh pegawai. Komitmen top manajemen untuk menyatukan antar divisi, kemudian kerjasama seluruh pegawai baik di divisi itu maupun lintas divisi, karena targetnya sudah jelas. Jadi kalau targetnya jelas biasanya mereka lebih enak untuk kerjanya. Kemudian dysfunctional behavior. Nah, itu tadi yang saya bilang, divisi itu akan biasanya membuat budget yang mudah mereka capai. Kenapa? Kalau budgetnya sekian, capaiannya segitu, biasanya mereka akan dapat bonus. Artinya kinerjanya bagus kan. Ya kalau kinerja kita pas-pasan gitu ya, caranya biar kelihatan bagus ya budgetnya diturunin gitu. Targetnya diturunin biar kita nyampe. Tapi kalau targetnya ketinggian, ini kan kita mesti meningkatkan kapasitas kita. Nah, biasanya ini behavior mereka mengatakan ngapain gue susah-susah gitu. Nah, ini memang limitation dari budget di situ sih. Ini keterbatasan karena memang yang melakukan manusia ya. Kalau bukan manusia mungkin lain ceritanya. Saya juga nggak tahu ya. Nah, tapi tidak menggantikan peran administrasi. Jadi di dalam budgeting tetap ada proses administrasi. Jadi mungkin kalau ada pihak administrasi nggak akan ngaruh ke sana. Kemudian ini butuh waktu, penerapannya butuh waktu. Artinya butuh koordinasi dulu, butuh sinkronisasi dulu, baru kemudian diterapkan. Apalagi kalau yang awal-awal, di sini banyak konflik. Budget itu penting. Begitu juga di pemerintah ya, budget itu penting. Apalagi di pemerintah yang sistemnya adalah budget yang kalau pemerintah kan ditentukan dari aktivitas mereka kan, tujuan visi misi pemerintahan. Ya, mereka kan lebih banyak ke sektor publik itu kan lebih banyak dilihat dari kinerjanya, capaian-capaian kinerjanya dibandingkan dengan ukuran ekonomi. Nah, itu yang biasanya penyusunan budgetnya menjadi sangat sentral banget. Oke. Jadi komitmen pemerintah untuk apa? Misalkan kalau pemerintah ingin mengurangi pengangguran, maka mau nggak mau harus ada itu di budgetnya tentang program padat karya misalkan, atau atau pajaknya diturunin misalkan biar perusahaan banyak buka di Indonesia, investasi banyak masuk, terus tenaga kerja terserap. Nah, itu budget pemerintah lebih sentral lagi dibandingkan dengan budget sektor publik. Apalagi pemerintah mungkin capaian kinerjanya agak susah. Misalkan kalau dulu, bukan apa-apa ya, misalkan Anies bilang pembukaan lapangan kerja Jakarta meningkatkan sekian, berarti dia punya budget tuh untuk buka, untuk subsidi sektor UKM, atau dia buka OKOC atau apa, itu kan budgetnya dia harus, apa yang dia komitmenkan kepada masyarakat itu muncul di budgetnya. Dan itu ukurannya mungkin akan lebih susah dibandingkan dengan perusahaan, karena perusahaan kan hitungannya tetap duit, tapi kalau pemerintah hitungannya bisa macam-macam.
Nah, itu tentang limitation ya, bagaimanapun juga budget punya limitation. Nah, prinsip-prinsip yang harus diperhatikan kalau kita ngomong budget, maka petunjuk yang jelas semua tingkat manajemen, jadi jelas nih, budgetnya jelas, tujuannya jelas, apa yang harus dilakukan juga jelas, asumsinya juga sama, kemudian melibatkan seluruh pegawai. Kenapa? Karena budget ini akan dilakukan oleh seluruh pegawai, maka pegawainya juga harus tahu, melibatkan. Yang paling enak memang kita ditanya itu, manajer paling bawah ditanyain, kamu kuatnya berapa? Saya kuat produksi 10 unit sehari. Oke, berarti nanti dibawa ke atas informasinya, saya kuat 10 unit per hari. Kalau itu disetujui, itu pegawainya oke. Tapi kalau misalkan nggak mau 15 nih, terus disampaikan lagi ke bawah, ke manajer paling bawah, ya mereka akan biasanya itu dikomunikasikan dan tindakan setelah itu akan disepakati. Menghilangkan suasana penolakan. Kalau semua dilibatkan, kalau sudah ditetapkan ya biasanya nggak akan nolak lagi. Tapi kalau tahu-tahu tanpa ditanyain, kuatnya 10 tapi tahu-tahu ditetapkan 20 gitu, dia pasti akan nolak. Nggak bisa gitu loh. Itulah kira-kira. Jadi kalau budget dilakukan dengan baik, maka biasanya akan mengurangi suasana penolakan. Kemudian terstruktur menjamin tujuan. Strukturnya jelas, artinya produksi mesti berapa, sales mesti jual berapa, kemudian pembelian mesti berapa. Ini kan jelas, orang-orangnya apa yang harus melakukan jelas, dan strukturnya jelas untuk tujuan yang sama. Mengontrolnya pun juga akan lebih enak. Saya ngontrol produksi targetnya sekian, saya ngontrol penjualan targetnya sekian, itu bisa lebih jelas. Kemudian mempertimbangkan kondisi-kondisi dan asumsi. Prinsipnya harus mempertimbangkan konsumsi. Artinya jangan sampai bikin budget tapi asumsinya seenaknya aja. Ada COVID, pengennya penjualannya gede. Nah, belum tentu dong, karena ada kondisi-kondisi yang harus diperhatikan. Ekonomi, misalnya pemilu, wabah, kemudian ini banyak hal ya yang harus, suku bunga misalkan, ini bisa mempengaruhi banyak hal, inflasi itu bisa mempengaruhi banyak hal. Kenapa informasi inflasi penting? Karena nggak hanya ngaruh ke sini ya, itu ngaruhnya ke semua. Target pajak itu biasanya juga akan ngaruh ke perusahaan. Target pajak pemerintah ngaruh ke sana. Nah, jadi kalau mau bikin, prinsipnya harus mempertimbangkan kondisi, prinsipnya terstruktur ya kan, strukturnya harus jelas biar kontrolnya juga jelas, menghilangkan suasana penolakan. Prinsipnya melibatkan pegawai agar nanti suasana penolakannya berkurang. Kemudian jelas ya kan, kita mau kemana, asumsinya apa, itu jelas. Ini prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam menyusun budget. Nah, kalau mau latihan di RPS ada yang ini. Cukup sekian sebenarnya sih, cuma 10 slide doang. Tapi saya akan ngasih contoh bagaimana menyusun budget. Complete budget itu salah satu yang kita bahas di pertemuan ini kan, complete budget. Saya nggak akan complete banget ya kan, di complete banget ada di videonya. Video yang ada di link KLC itu, di video itu kalau teman-teman baca nanti complete banget. Nah, saya mau bahas yang contoh, soalnya saya mau pakai E155 ya. 155 ini tentang sales budget, production, dan material. Untuk memberikan gambaran bagaimana pengaruhnya ketika sales ditentukan, target kita tentukan, budget kita tentukan, maka dia akan mengenerate aktivitas-aktivitas yang lain. Intinya sebenarnya sama kayak yang di slide sebelumnya, yaitu suaranya kurang gede ya, sorry ya. Udah penuh ini. Oh ya mesti. Oke. Sorry ya. Nggak baca ya. Nah, ini nih prinsipnya sebenarnya ini sih. Maksudnya dari sales, profit, sales itu akan mengenerate macam-macam. Sales berarti butuh inventory berapa. Kalau butuh inventory segitu, berarti produksinya mesti berapa. Begitu seterusnya. Produksi berarti DM butuh berapa, DL butuh berapa. Secara garis besar chapter ini yang ngomong itu. Jadi ketika nanti kita punya target sales, maka ke belakangnya ini harus jelas. Ini bisa ditentukan. Kalau pengennya sales gitu, inventory saya mesti berapa, bla bla bla, dan seterusnya. Nah, yang dicontoh ini 15.5 ini 15.5 contohnya seperti itu. Oke, bisa nanti dibuka, tapi gambaran kasusnya saya sampaikan dulu. Menjual 3 produk ya kan, X, Y, sama Z. Kemudian
Gathered information forecast data for operation coming years yang akan datang seperti ini. Projected sales. Sales nanti kemungkinan terjual sekian. Budget kita sekian. Sell price-nya sekian. Kemudian inventory in unit. Saya punya target produk X itu kalau ini beginning years-nya sekian, saya pengennya ending year-nya sekian. Y beginning-nya sekian, saya pengen ending-nya sekian. Y sekian. A, B, C sekian. Terus material production, kebutuhan untuk memproduksi, kebutuhan material untuk produksi, setiap produk itu seperti ini. X butuh material A3, B1, C2, Y, begitu seterusnya. Oke ya, gambaran datanya seperti ini. No beginning or ending inventory of working process. WIP-nya 0. WIP awal sama WIP akhirnya 0. Budgeted cost for material A, B, C. Cost per materialnya. Unit cost ya. Unit cost kan berarti per satuan kecilnya apa nih? Per material lah ya. Per material itu harganya sekian. Oke, pertanyaannya adalah dulu nih, ada komen lagi? Oke, enggak. Oke. Prepare budget sales including quantities and revenue for each three product. Oke. A dulu. A ya berarti sales budgetnya berapa? Ini cara ngitungnya ya. Nanti masalah penyajiannya bisa lebih rapi lagi. Tapi saya pengen ngasih gambarannya aja. Penjualannya 4.500 unit X, kemudian harga jualnya sekian. Maka budgetnya sekian. Oke, unit kali harga jual. Oke, ini budget sale. Terus yang B, prepare production budget for sekian. Oke, production budgetnya berapa? Berapa yang harus diproduksi? Kita tinggal ngitung. Untuk X, beginning inventory-nya 600. Masih ingat kan? Beginning tambah produksi sama dengan ending ditambah penjualan. Ya kan? Beginning tambah produksi berarti available. Oke. Kalau available dikurangi ending berarti dia yang keluar atau terjual. Nah, nggak ada WP awal, nggak ada WP akhir ya. Berarti kalau saya punya 600 di awal, oke, saya pengen endingnya 900, sementara saya harus jual 4.500, maka saya mau produksi harus berapa? 900 ditambah 4.500 dikurangi dengan beginningnya, ya kan? Oke, berarti saya mesti produksi 4.800. Yang Y, kalau saya ada beginning 500, ending saya pengen 400, sementara saya harus jual 200, maka saya harus produksi 1.900. Z, kalau beginningnya 400, endingnya saya pengen 500, sementara saya harus jual 3.000, maka saya harus produksi 3.100. Nah, oke, berarti saya mesti produksi sekian. Production budgetnya 4.800 untuk A, Y-nya 1.000, untuk X, Y-nya 1.900 dan Z-nya 3.100. Lalu bagaimana dengan kebutuhan materialnya? Kebutuhan materialnya apa sih? X butuh A3, B1, C2. Sementara saya mesti produksi 4.800. X diproduksi 4.800 dengan kebutuhan A, B, C sekian. Maka A sendiri saya mesti punya berapa? Tinggal hitung. 4.800 kali 3, 1.900 kali 2, 3.100 kali 1. Ketemulah 21, 300. Yang B dengan cara yang sama, 4.800 kali 1, ini kali ini, 3.000 kali sekian, ketemulah ini. Oke. Nah, ini kebutuhan material untuk A, untuk B, sama untuk C. Lalu saya mesti beli berapa? Kalau kebutuhannya sekian, ya tinggal lihat. Beginning inventory-nya 2.000. Oke, ending inventory-nya saya pengen 2.500. Sementara saya harus pakai sebesar 21.300. Berapa yang harus saya beli? 21.800. Yang B, saya awalnya punya 1.500. Endingnya saya pengen 2.000. Sementara saya harus pakai untuk produksi sebesar 17.900. Maka saya harus beli berapa? 18.000
Yang C juga begitu, awalnya 2.500, endingnya pengen 2.000, sementara harus dipakai dalam produksi sebesar 23.400, maka di tengahnya ini saya mesti beli 22.900. Oke. Nah, berapa nilainya untuk pembelian? Pembeliannya berarti 21.800 kali setengah, 18.400 kali 2, 22.900 kali setengah. Total yang harus dikeluarkan untuk pembelian adalah 82050. Nah, dari gambaran ini saya ingin teman-teman paham alurnya. Pertama alurnya, ya kan? Kemudian yang kedua, perhatikan kalau salah di awal ini bisa berabai ke belakang. Ya, kalau salah di awal bisa berabai ke belakang. Oke, video ini mungkin akan tersimpan secara otomatis, nanti bisa dilihat lagi setelah